Halo, selamat datang di konten terbaru kita di Cici Review. Cici di sini akan jawab review-review kalian yang sudah diposting di Mimosa Patisserie dan juga di Mari by Mimosa. Oke, nanti kita akan mulai dari review yang pertama. Coba yang review pertamanya apa? Oke, berarti ini yang reviewnya dari Mari by Mimosa dulu ya. Oke, untuk Seiko no Mukashi sendiri di Mari by Mimosa kan kita masuknya di Heritage, di seriesnya yang di Heritage. Ada beberapa pertimbangan untuk Cici di sini soal penentuan harga matcha yang dijual di Mari. Jadi yang pertama kita pasti mengetahui dulu harus dari story-nya dulu, backstory-nya dulu, ini dari kultivar apa, terus gimana treatmentnya, gimana base rasanya. Ada beberapa pertimbangan yang Cici sendiri ini pilih untuk di Mari sendiri. Nah, untuk Seiko no Mukashi sebenarnya untuk servingnya matcha sendiri itu harus idealnya itu di angka 3 gram per serving, karena tubuh kita pasti dengan sendirinya tidak semua orang itu memiliki toleransi yang sama kepada kafein. Jadi untuk kafein intake-nya yang disaranin sendiri untuk sekali minum baik itu kopi maupun itu matcha adalah di 3 gram. Pertimbangan pertama adalah masalah takarannya. Cici di sini kasih di 3 gram. Itu karena masalahnya pertama untuk intake kafeinnya kembali. Yang kedua adalah untuk sebenarnya boleh nggak kalau satu orang ini minum hampir 5 gram serving atau 6 gram, sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Cuma kembali lagi kalau di matcha itu harus banyak pertimbangan. Yang pertama masalah harga, karena bubuk matchanya sendiri untuk Seiko no Mukashi itu dapat dikatakan 1 kilo itu hampir mendekatin puluhan juta, hampir 20 juta, sekitar 25 juta. Karena memang untuk di grade Heritage sendiri itu harganya nggak main-main, harganya itu sudah pasti mahal dan juga rare, aliasnya itu agak sulit didapatkan untuk di Jepang. Nah, yang kedua kita juga mempertimbangkan kalau ini tidak kebeli oleh konsumen juga kita akan repot ya, karena sisa dari produknya sendiri akan tentu saja akan banyak. Jadi akan sayang banget untuk bubuk itu kalau lakunya agak sulit. Jadi sebenarnya yang kenapa kalau kerasanya itu matcha perbandingannya dengan susu terutama di latte itu agak banyak di susu daripada di matcha, tentu saja karena di takarannya. Tapi kalau kedepannya kalian ada beberapa merasa, boleh sih kasih saran ke Cici. Untuk next mungkin kita akan bikin seri busnya ya anak-anak ya, bener nggak? Kita akan bikin series busnya sendiri, alias kita akan bikin 2 harga. Yang pertama itu untuk di standarnya harga yaitu di 3 gram takarannya. Mungkin next kalau kalian mau itu kita bikin di porsi bus di sekitar 5 gram. Tapi semoga aja dengan kalian itu ngonsumsi 5 gram, karena Cici udah coba itu sendiri dengan di takaran 5 gram itu agak lumayan mengganggu di badan Cici sendiri. Nggak tahu entah karena saya memang Cici sendiri itu agak intoleran kepada takaran kafein tertentu, atau mungkin bolehlah kita kedepannya nanti kita akan coba. Jadi mungkin solusi dari masalah ini akan kita coba di 2 hal, yaitu yang pertama adalah kita akan coba lagi untuk mencari bubuk-bubuk yang memiliki ciri khas tertentu yang langsung ketara begitu kalian minum. Yang kedua mungkin kita akan bikin porsi busnya, alias 2 harga, di harga takaran awal di harga standarnya dan juga di porsi bus, dimana di bus ini sendiri nanti bisa di sekitar 1 kali serving di 5 gram sampai 6 gram. Tapi kalau harganya mahal ya mohon maaf dulu, karena memang Cici nggak bisa katrol harganya karena dari bubuknya sendiri sudah mahal. Oke, next kita akan jawab di review kedua. Oke, berarti ini ada lumayan banyak masalah yang ditanyakan dulu. Yang pertama itu masalah outdoornya. Nah, pertanyaan saya cuma satu, sejak kapan outdoor itu dingin? Outdoor kan nggak pernah dingin ya. Jadi kalau memang di luar ekspektasi kalian untuk Mari ya Cici sih minta maaf dulu, karena kesatu memang Mari sendiri itu adalah warung matcha dengan segala keterbatasannya, mulai dari indoornya yang kecil. Kita sudah berusaha untuk full support dengan
air conditioner sehingga bisa lebih dingin. Yang kedua, masalah outdoornya yang kita masih harus berbagi dengan tetangga sebelah untuk di Taman Hakai juga. Jadi memang di sini kita serba keterbatasan. Cuma next ke depannya ya mohon doanya aja. Semoga warung Matcha Mari yang mini ini mungkin one day akan bisa punya indoor yang besar dan juga outdoor yang besar sesuai dengan ekspektasi kalian. Kemudian yang kedua, kita jawabnya soal komplain mengenai donat yang terlalu dry. Kalau masalah donat terlalu dry, udah beberapa kali R&D memang untuk tekstur dari si labu yang kita pakai, karena Cici memang pakainya itu the real labu atau pumpkin Jepang, kabocha, dimana teksturnya sendiri itu agak lebih berbeda dibanding kalau kita tanpa labu atau kita pakai kentang. Mungkin kalau beberapa konsumen merasakan dia terlalu dry, itu mungkin karena dari beberapa varian kita masih menggunakan coklat bubuk yang real, jadi teksturnya dengan sendirinya dia akan beda. Cuma masih tetap kita akan berusaha untuk dari komplain ini akan kita review lagi ke depannya untuk mendapatkan tekstur sesuai dengan standar. Kalau masalah pahit, setelah Cici cek dari kakak yang sudah order, ternyata kakak tuh ordernya yang donat Mari itu yang matcha. Mohon maaf Kak, kalau untuk rasa pahit yang didapatkan, kita 100% tidak menggunakan bahan pengawet apapun, termasuk misalnya baking powder, soda kue, natrium benzoat, kita nggak pakai semua, kita hanya real pakai ragi. Dimana ragi itu sendiri tidak akan menimbulkan rasa pahit, justru rasa asam yang akan keluar. Pahitnya dari mana? Tentu saja dari matcha. Karena matcha yang kita pakai itu bukan matcha atau perasa matcha yang hanya wangi matcha. Kita pakai full real, yaitu matcha yang Cici bawa dari Uji Kyoto, Jepang. Jadi memang kalau nggak terbiasa untuk merasakan, itu tes akhirnya itu akan kerasanya lebih pahit. Dimana itu memang mungkin normal terjadi, karena memang dia akan kerasa lebih pahit dibanding dengan matcha yang perasa ataupun bubuk matcha yang seriesnya itu di bawah heritage atau di bawah seremonial. Jadi memang pasti akan kerasa perbedaan dibanding kalau kita itu tidak terbiasa untuk menikmati matcha Jepang. Oke, kemudian yang ketiga, masalah salt bread yang terlalu kering dan di dalamnya tidak kerasa butter. Pertama, salt bread yang original terutama itu kita pakai hanya benar-benar fullnya butter. Di dalamnya tuh full butter tuh sekitar hampir 20 gram untuk salt bread sekecil itu. Dimana itu which is itu agak lumayan sekali di costnya. Dimana kalau salt bread kita makan di tengah itu pasti akan ada rongga. Butter itu akan bikin rongga di tengah, karena butter yang meleleh itu akan menciptakan rongga atau gap di antara tekstur dari si salt breadnya sendiri. Tentunya kalian tidak akan merasakan butter yang masih berbentuk butter setelah salt bread itu di oven. Kalau masalah terlalu dry, kemungkinan nanti kita akan masih perbaikan lagi ke depannya. Itu kita akan mencoba untuk perbaikan di lama ovennya yang akan coba kita kurangi. Jadi terima kasih buat sarannya untuk Mari, karena ke depannya kita masih tetap perlu beberapa perbaikan. Cuma kalau memang ingin merasakan butter yang masih berbentuk butter di dalam salt bread, itu hampir dikatakan tidak memungkinkan, karena dia pasti akan meleleh di suhu yang tinggi, karena salt bread itu sendiri akan di oven di suhu yang tinggi untuk mencapai cracknya. Nah, untuk mengatasi rasa drynya itu di Mari itu biasanya kita semprot dengan hydration atau air, sehingga dia akan menciptakan tekstur seperti nge-steam sekaligus ngoven dengan suhu yang tinggi. Jadi akan kembali lagi teksturnya berusaha kita perbaiki untuk menjadi lebih fluffy di dalam, kering di luar, karena tujuannya salt bread yang bagus itu di bagian luarnya itu wajib kering. Jadi wajib mengalami semprotan air dan juga kena oven dengan suhu yang tinggi. Jadi dia pasti akan kering atau nge-crack di bagian atasnya, fluffy di bagian dalamnya. Oke, next kita akan menuju ke review berikutnya. Oke, udah. Untuk yang pertanyaan reviewnya yang untuk di Mimosa Patisserie, yang ini masalah jam buka. Awal kali Mimosa buka itu kita buka di jam 10 pagi. Dan semua banyak konsumen yang komplain dan request, kenapa sih Ci nggak bukanya di jam 8?
pertimbangan ini itu akhirnya Mimosa buka di jam 8. Memang yang di jam 8 pagi itu sampai dengan hampir di jam 10 kita serving untuk minuman. Kita introduce pengenalan kopi, aliasnya kalau kalian bisa menikmati jam 8 pagi itu promo kopi 50% ya Nana ya, 50%. Jadi kalian bisa nikmati 50% di situ untuk kopi hampir sampai di jam 11. Kemudian kalian bisa menikmati juga untuk sekarang, untuk di jam 8 sampai dengan jam 10 yaitu cemilan. Karena ibu-ibu tuh yang datang ke Mimosa banyak yang request, "Ci, kenapa nggak ada snack gorengan sih pagi-pagi di Mimosa udah ready." Jadi kita ngerediin snack atau cemilan untuk sambil kalian minum kopi, sambil kalian juga ada yang ibu-ibu menunggu anak. Jadi bisa ngabisin waktu lumayan di Mimosa. Kenapa pertanyaannya roti Mimosa itu nggak bisa ready di jam 8 pagi? Mohon maaf, sudah dicoba dengan sepenuh jiwa tetap nggak bisa, karena roti Mimosa itu beda, hampir beda dengan bakery lainnya. Kita mengutamakan semuanya itu hampir biangnya sourdough. Seperti kalian tahu, biang sourdough itu membutuhkan ngembang waktu atau proofing waktunya yang lumayan dapat dikatakan lama, hampir 3 jam sampai dengan 5 jam, dimana itu lumayan takes waktu sekali. Waktu produksinya roti sendiri itu udah kita maksimalin hampir di jam 11, jam 12 malam, jam 3 pagi itu sudah mulai memproduksi roti-roti untuk di Mimosa. Kembali lagi hampir waktu 5 jam yang dibutuhin untuk proofing itu tidak bisa ditawar-tawar, karena kalau ditawar-tawar nanti ngembangnya jelek, dimana Cici itu tidak akan meloloskan barang jelek untuk di Mimosa. Agak lumayan ketat. Pertama masalah biang sourdough, yang kedua adalah produk yang seperti kalian tahu yang di Mimosa itu kebanyakan produk sehat. Ada yang gandum, ada yang dia pakai rape, tepung rei dan sebagainya. Itu memakan waktu yang lebih lama lagi untuk teksturnya bagus alias naik. Jadi mohon maaf, sebisa mungkin memang kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk Mimosa bisa supply roti lebih pagi lagi. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin kalau kalian punya request bisa dia request ke Cici kalau pagi-pagi di jam 8 mau ready apa lagi sih selain roti untuk di Mimosa, boleh nanti komentar di komen. Oke, review mudah-mudahan yang terakhir ya. Untuk sourdough, Cici itu hampir sudah mengawali 4 tahun yang lalu untuk mencoba memulai sourdough di Purwokerto, dimana semua orang tuh hampir nggak familiar seperti sekarang ini soal sourdough. Sourdough sendiri kenapa teksturnya keras? Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang tahu bahwa sourdough sendiri itu pasti dan akan selalu itu bergantung kepada hydrationnya, dimana hydrationnya semakin tinggi itu biasanya akan menciptakan permukaan yang pasti tentu saja lebih keras. Karena dia menguapnya lebih keras dan juga ada semprotan air yang kita semprotin biar tetap terhidrasi dengan baik. Jadi yang kalau rasa asam, tentu saja sourdough pasti akan mengeluarkan rasa asam, karena dengan kata-kata sourdough artinya adonan yang asam, berarti tentu saja dia pasti akan asam. Cuma untuk di Mimosa, Cici sudah berusaha untuk mengurangi biang sourdough yang Cici pakai sendiri itu sudah di hydration sekitar 65 sampai dengan 70% demi mengurangi rasa asam yang tidak terlalu nyaman di perut. Karena terus terang Cici sendiri itu tidak kuat dengan sourdough yang terlalu asam. Itu memang preferensi dari Cici sendiri, kayaknya nggak bisa makan yang asam karena Cici ada asam lambung. Jadi kalau makan sourdough yang terlalu asam, dehydration yang lumayan tinggi, itu biasanya akan bawa dampak di perut yang agak kurang enak. Jadi untuk di Mimosa sendiri, Cici kurangi hydrationnya di tingkat sekitar hampir 65 sampai dengan 70%. Kalau mau sehat makan sourdough nggak bikin kalian langsing ya. Jadi kalau ibu-ibu yang tanya sourdough bikin langsing, nggak ada. Sourdough nggak bikin langsing karena kembali lagi itu adalah gluten. Kecuali kalian pesennya yang gluten free, tetap aja kalau kalian makannya satu loaf itu kalian makan sendiri, ya itu gemuk sama aja, nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian mau tanya, "Ci, anak saya ini alergi nih Ci, nggak bisa makan produk-produk vegan. Ci, ini nggak bisa, itu nggak bisa." Jadi saya pikir kayaknya lebih baik kalian untuk nggak makan gandum. Kembalilah ke real food. Kalau makan singkong ya makan singkong, kalau makan ubi ya makan ubi, kalau makan jagung bentuknya masih jagung. Jadi kalau untuk sourdough sendiri mungkin next ya anak-anak kita akan bikin
pengenalan khusus untuk sourdough yang ada di Mimosa, karena beberapa hari ini atau hampir dikatakan 1 bulan ini Cici selalu ada pertanyaan soal sourdough. Nanti kita akan bikin segmen khusus tanya Cici soal sourdough, itu boleh sekali, atau Cici review soal sourdough juga oke. Konten ini Cici harapin kedepannya bisa ada banyak variasi kedepannya, mungkin dari kalian yang mengomentari, kalian yang nge-review produk Mimosa dan juga Mari ada pertanyaan dan juga ada komplain, monggo silakan boleh disampaikan, nanti Cici bisa jawab di konten ini. Atau ada kalian yang pingin request kedepannya misalnya tentang Cici review tentang produk barunya Mari dan juga Mimosa Sun juga boleh. Oke, sampai jumpa di konten Cici review berikutnya. Kalau ada saran dan juga hal-hal yang ingin dikomentari, monggo silahkan komentar di postingan ini. Oke, terima kasih.